Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna sofa sesungguhnya sofa wal marwata dan marwah min sya'airillah adalah sebagian dari syiar Allah. Faman hajjal baita, maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah, awi tamaro atau berumroh, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa baginya, ayyat tawafa bihima, mengerjakan sa'i antara keduanya. Wa man tatawwa'a khairan, dan siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun, maha mensyukuri, alimun, dan maha mengetahui. Kaku Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya tentang Safa dan Marwah. Lalu ia menjawab, dulu kami menganggap bahwa itu keduanya termasuk berhala yang dulu dihancurkan. Nah, setelah Islam datang dan semua berhala sudah dihancurkan, kaum muslimin berkata, sesungguhnya Safa dan Marwah dulu dijadikan tempat sa'i demi kedua berhala tersebut. Bagaimana? Ini kan dulunya pada zaman jahiliyah dijadikan tempat sa'i. Sementara di dua bukit itu ada berhala. Berhala yang pertama namanya Isaf. Kemudian di Marwah ada nama berhala bernama Nailah. Karena itu yang dijadikan tempat sa'i dulu demi kedua berhala, mereka melakukan sa'i. Pas tiba di Safa mulai selesai tawaf itu, dipeganglah si berhala tadi. Kalau tiba di Marwah dipegang pula, namanya Nailah. Kalau di Safa namanya Isaf. Selesai pegang. Nah, itu sebelum datangnya Islam.
Kemudian ketika Islam telah datang dan masuk, kemudian risalah disampaikan, kaum muslimin berkomentar dan bertanya, bukankah dulu ini ya Safa dan Marwah ini di sana ada berhala? Kemudian mereka sa'i, lantas kita sa'i juga antara Safa dan Marwah. Maka turunlah ayat ini untuk menjawab pertanyaan tersebut, untuk menjelaskan ya peristiwa yang sebelumnya kemudian ditanyakan bahwa kedua bukit itu termasuk dari syiar agama. Bukan bukit ini tempat menyembah selain Allah. Bukan tempat berhala lagi. Maka turunlah innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Itu jawaban dari pertanyaan, kemudian keraguan. Bahkan sebagian kaum muslimin menganggap bahwa dosa kalau kita sa'i di sana, karena dulu sebelum Islam masuk, bahkan satu riwayat adalah masa jahiliyah, tentu kalau kita di sana juga sa'i tentu berdosa. Maka untuk jawaban itu adalah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Termasuk juga tawaf, termasuk juga sa'i. Tidak ada dosa, tidak ada dosa. Minimal ada 3 periwayatan tentang sebab turun ayat ini. Salah satunya adalah yang tadi disampaikan, di mana selesai tawaf di sana ada berhala bernama Isab di Safa, kemudian ada bernama Nailah berhalanya di Marwah. Selesai sa'i diusapnya, kemudian dipegangnya. Itu adalah sebelum Islam. Maka ketika ada ayat ini dipertanyakan, akhirnya turunlah inna safa wal marwata min sya'airillah. Kalau cerita yang kita ketahui selama ini, ada kisah pada zaman Nabi Ibrahim. Siapa istri Nabi Ibrahim? Siti Hajar. Jadi ketika Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan istrinya dan juga anaknya yang masih bayi bernama Ismail. Bayangkan ditinggalkan di suatu lembah biwadin. Di sana ghairi zizar'in ingda baitikal muharram. Tidak ada pepohonan, tidak ada sumber makanan, juga tidak ada air. Akhirnya untuk melangsungkan kehidupan dari dirinya dan anaknya, sehingga Hajar tadi, Siti Hajar, dia lari ke sana ke sini antara bukit Safa dan Marwah. Nah itu ada riwayatnya, Akhirnya dapatlah air Zam-zam yang tersembur. Maka itu dijadikan syariat
untuk sa'i. Ya, lari-lari atau berjalan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, sampai 7 kali putaran. Itulah yang dijadikan syariat sampai sekarang. Nah, bukit Safa dan Marwah yang dulu itu sudah tetap ada, tapi sekarang sudah pakai atap, bahkan di Safa itu sudah ditutup dengan kaca sekarang. Ya, sudah ditutup dengan kaca, kecuali yang di Marwah masih terbuka, tapi sudah dilicinkan, sudah dibuat agar nyaman orang yang sa'i. Berapa jaraknya, Pak Haji? 400? Sekitar 408, ada yang mengatakan 400 meter, 405 meter. Kalau 7 kali 400 saja sudah sekian meter. Itulah Safa Marwah. Dijadikan rukun untuk haji, ada kemudian rukun untuk umroh. Itu sebab turun dari surah Al-Baqarah 158. Meskipun kita cantumkan juga riwayat yang ada di buletin di halaman pertama, bahwa Imam Ahmad mengatakan dari Urwah, dari Aisyah, Urwah menceritakan bahwa Siti Aisyah pernah berkata kepadanya, bagaimanakah pendapatmu mengenai makna inna Safa wal Marwata min sya'airillah? Maka aku menjawab, demi Allah tidak ada dosa bagi seseorang bila dia tidak melakukan tawaf di antara keduanya, kemudian juga tidak melakukan sa'i. Aisyah berkata, jeleknya itu perkataanmu. Ya, apa yang kamu katakan itu, hei anak saudaraku, berarti keponakannya, saudara perempuanku, sesungguhnya bila makna ayat ini seperti apa yang engkau takwilkan, engkau sampaikan dan jelaskan, maka maknanya menjadi tidak ada dosa bagi seseorang bila tidak tawaf di antara keduanya. Maka turunlah ya surah Al-Baqarah ayat 158. Di dalam sebuah riwayat yang pertama ya, dari Azuri disebutkan ia mengatakan bahwa ia menceritakan hadis ini kepada Abu Bakar ibnu Abdurrahman, Ibnul Haris, Ibnu Hisam. Ini belum pernah kudengar, dan sesungguhnya aku pernah mendengar dari banyak lelaki dari kalangan ahlul ilmi. Mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang, kecuali yang disebutkan oleh Siti Aisyah, yang riwayat yang tadi mengatakan bahwa tawaf di antara kedua batu ini, Safa dan Marwah, termasuk perbuatan jahiliyah. Orang-orang lain dari kalangan Ansor juga mengatakan sesungguhnya kami hanya diperintahkan melakukan tawaf di Baitullah dan tidak diperintahkan untuk tawaf antara Safa dan Marwah. Maka Allah menurunkan sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Artinya apa? Di mas'a tempat sa'i adalah syiar tanda syiar Allah. Arti syiar itu tanda maksudnya. Tanda. Ya. Kemudian di Baitullah di sana ada Ka'bah, orang mengitari atau tawaf juga termasuk syiar Allah. Termasuk syiar Allah. Jadi kalau mengatakan bla 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 yang seperti tadi itu, ya ada yang ragu, yang jelas baik mas'a tempat sa'i dari Safa ke Marwah, kemudian tempat tawaf di mana orang bertawaf ya mengelilingi Ka'bah, itu juga termasuk dari syiar Allah.
Ambo doakan sadonan hadir semuanya kalau tidak haji bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Diaminkan dulu yang jelas insyaallah ya. Tidak semua orang pergi ke Baitullah itu dengan banyak uangnya ya. Tapi kalau sudah ada niat, sudah punya nilai kebaikan. Sudah punya nilai kebaikan. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa setan-setan menyebar di antara Safa dan Marwah di sepanjang malam. Di antara keduanya banyak terdapat berhala-berhala ketika Islam datang. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang melakukan sa'i di antara keduanya. Maka turunlah surah Al-Baqarah 158. Berarti cerita seperti tadi. Cuman di sini disebutkan setan-setan menyebar di antara Safa dan Marwah. Sebenarnya kalau cerita setan kan sudah dibahas dulu dalam surah Al-An'am 112. Setan itu ada 2 golongan. Satu sayatinal insi wal jin. Ada setan-setan dari golongan manusia dan ada setan dari golongan jin. Lebih dalam lagi ya, ternyata bagi yang haji dan juga yang umroh silahkan ya syiar Allah itu diamalkan dan dipraktekkan, termasuk manasik haji dan manasik umroh. Jadi pikiran kalau kata-kata manasik itu bukan kursus atau pergi manasik seperti di Indonesia. Kata-kata manasik itu apa? Pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Itu manasik namanya. Ya. Jadi manasik itu adalah praktek ibadah baik haji dan umroh itu namanya manasik. Kalau di Indonesia ke manasik itu kan sebelum pergi manasik dulu. Nah gitu. Hah? Latihan manasik, latihan. Ya. Jadi perlu diluruskan. Ya silakanlah. Mungkin untuk mempopulerkan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ya silahkan. Tapi jangan ada di pikiran kita tuh hanya latihan haji dan umroh sebelum pergi, namanya manasik. Ya. Padahal yang disebut manasik di dalam Al-Quran itu adalah ibadah haji dan umroh yang dilaksanakan di sana itu adalah namanya manasik. Manasik. Kan kata manasik itu juga ada di dalam Al-Quran. Inna sholati wa nusuki. Lihat, itu dari kata nasaka, nusuk, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari kata nasaka, manasik jama'. Kemudian, jadi tidak ada dosa ya, tidak ada dosa untuk bagi yang berhaji dan umroh ya. Tawaf di sana, meskipun sebelumnya di sana ada berhala-berhala. Kemudian waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Maka siapa yang tatawwa, apa yang dimaksud tatawwa di sana adalah orang yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, namanya sukarela. Tatawwu ada sodakoh itu tatawwu. Sunat artinya sedekah, infak itu sukarelawan. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu adalah nisab. Sudah sampai. Tapi kalau sedekah tatawwu namanya. Tatawwu sunat artinya sukarela. Ya sukarela berapa bedanya. Makanya ada tatawwu. Salat pun ada, salatnya adalah tatawwu sunat. Ya sukarela. Tapi kalau yang fardu itu
wajib dan mesti dikerjakan, mau tidak mau, rela dan tidak rela, suka rela dan duka rela, ya kerjakan kalau wajib. Oke, kita jelaskan tentang potongan ayat waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melakukan suatu kebajikan dengan sukarela atau kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Allah Maha mengetahui. Bingung apa yang dimaksud Allah Maha mensyukuri? Memangnya Allah yang bersyukur? Kalau sudah dinisbahkan di hubungan kata Allah Maha mensyukuri, maksudnya adalah Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan balasan. Dengan syukurnya seorang hamba dengan melakukan ibadah, dengan melakukan perintah-perintah, maka Allah Maha mensyukuri, maksudnya Allah membalas hamba yang melakukan syukur dan melakukan ibadah kepadanya. Itu yang dimaksud Allah Maha mensyukuri, bukan Allah yang bersyukur, tetapi Allah membalas syukur hambanya, ya, karena melakukan kebaikan. Kebaikan Bapak Ibu, angku-angku kita nan hadir, dunsananan hadir di setiap pagi misalnya, itu adalah kebaikan. Maka syakirun, Allah akan membalas. Allah akan membalas. Apalagi perjuangan subuh ini cukuplah berat. Mulai dari bangun tidur sampai berdiri mau ke tempat wudhu atau ke kamar mandi, sampai perjuangan keluar dari rumah, sampailah di perjalanan sampai ke masjid ini, perjuangannya cukup luar biasa. Jadi yang dimaksud dengan syakir itu adalah maha mensyukuri, yang dimaksud adalah Allah membalas syukur hambanya dengan balasan yang terbaik. Kenapa? Karena dia telah mengerjakan kebaikan. Karena waman tatawwa khairan, siapa yang melakukan kebaikan dengan kerelaan hati. Kemudian alim, maha mengetahui, ya, alim maha mengetahui. Jadi fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Artinya Allah memberi pahala kepada amal baik sedikit, amal yang banyak, tanpa pandang bulu. Lagi maha mengetahui, apa maksudnya? Mengetahui kadar pahala yang diberikan Allah kepada hamba yang mengerjakan. Maka tiada seorang pun yang dirugikan dalam menerima pahala darinya. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 40, wala yajlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, ya, apa kata Allah? Niscaya Allah akan melipat gandakan, ya, dan melipat gandakan dan memberikan darinya atau di sisinya pahala yang azima, pahala yang sangat besar. Insya Allah termasuk kita yang hadir pada pagi ini. Amin ya robbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.